Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silandari. Nama saya Siti Sarah Fauzia. Nama saya Serliana Anggraini. Nama saya Kakisa Ferliana. Kita tahu halnya bahwa COVID-19 atau virus corona ini sudah mengancam beberapa bidang di Indonesia ini seperti di bidang kesehatan, perekonomian, dan sosial. Di sini kelompok kami bakal menjelaskan tentang disaster COVID-19 atau dampak dari COVID-19 atau virus corona ini di bidang perekonomian. Dan dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Lalu, bagaimana dampak virus corona itu sendiri bagi industri-industri di Indonesia? Yang pertama ada UMKM. UMKM itu sendiri artinya usaha mikro, kecil, dan menengah. Dilansir dari BBC Indonesia, hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia itu sendiri, yaitu Ihsan Ingatubun. Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan untuk membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk karena apabila pekerja tidak bisa menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pilihan lain. Pasalnya, mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan. Mau tidak mau, pulang ke rumah adalah hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Dampak lain dari virus corona untuk industri atau yang kedua industri pariwisata. Dampak lain dari anjuran physical distancing, tentu saja kita tidak dapat jalan-jalan traveling. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari virus corona ini. Terlebih lagi, sumber utama pendapatan mereka yaitu dari pariwisata. Tidak hanya untuk turis lokal, anjloknya angka turis mancanegara juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pekerja juga terkena dampak virus corona bagi perekonomian sektor pariwisata dan akan membutuhkan cara menghasilkan uang dari rumah saat wabah. Hal ini terjadi karena pola yang mirip dengan lesunya industri UMKM. Dilansir dari Liputan 6, World Travel and Tourist Council memprediksi akan ada 7,5 juta tenaga industri perjalanan dan pariwisata yang bisa kehilangan pekerjaan mereka. Sini saya akan menjelaskan manufaktur. Menjelang Ramadan, dunia manufaktur normalnya menggenjot industri karena naiknya permintaan masyarakat. Sayangnya karena corona datang, manufaktur tidak bisa melakukan hal itu. Dilansir dari kata data, dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur menurunkan produksinya. Ada karyawan harian yang diminta untuk libur bergantian, sehingga pendapatannya berkurang setengahnya. Apabila dirumahkan sepenuhnya, perusahaan juga harus melakukan perhitungan pesangon. Karyawan harian juga terancam kehilangan pekerjaannya dan terpaksa pulang kampung dan mencari pekerjaan lainnya. Karena proses pengolahan berkurang, impor bahan baku juga mengalami penurunan. Selain itu, hasil akhir proses manufaktur juga akan mengalami penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negeri. Saya akan menjelaskan tentang menunggu ekonomi sembuh. Penyataan adalah kapan ekonomi akan membaik. Terdapat dua skenario, yaitu skenario cepat dan pelan. Skenario cepat itu dianalisis dari CNBC untuk wilayah Asia Pasifik. Ekonomi akan pulih dengan sendirinya jika wabah corona ini mereda. Hal ini terjadi karena melesutnya ekonomi terjadi
menjadi bukan akibat krisis ekonomi itu sendiri, melainkan masalah kesehatan masyarakat. Nah, apabila virus corona ini menghilang, maka angka permintaan konsumen akan naik kembali. Angka permintaan konsumen diharapkan akan kembalinya menormalkan dampak virus corona terhadap perekonomian. Dan skenario kedua yaitu pelan. Bagaimana jika virus corona tidak segera menghilang? Dilansir dari World Economic Forum, konsultan Milkes dan Community menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi baru akan dimulai pada kuartal ketiga pada tahun 2022 dan benar-benar pulih pada tahun 2023. Untuk Tiongkok, ekonomi akan mulai pulih pada kuartal kedua 2021, Amerika kuartal pertama 2023, Eropa kuartal ketiga 2023, dan secara global pada kuartal ketiga 2022.